Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indidah Amalia. Saya dari kelas 2A Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi atau penjelasan tentang Central Processing Unit, tentang komponen-komponen Central Processing Unit atau CPU. Terus saya akan memperlihatkan dan menjelaskan fungsi dari dua buah hardware atau perangkat keras yang biasanya kita gunakan, yaitu mouse, terus yang kedua printer. Nah, bagaimana presentasi atau penjelasannya? Jangan kemana-mana ya, tetap ikutin terus. Sekarang kita mulai penjelasan tentang Central Processing Unit dan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang Central Processing Unit atau CPU. Nah, apa sih itu CPU? Nah, CPU tentunya kita sebagai pengguna dari laptop ataupun PC, kita harus tahu apa itu CPU dan bagaimana bentuk wujud atau wujud fisik dari CPU itu. Nah, saya akan menjelaskannya. Nah, pertama kita masuk ke pengertian CPU. Nah, CPU, pengertian dari CPU itu atau singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan menerima perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi, CPU itu merupakan otak dari komputer. Kita biasanya mengenal CPU itu biasa kita sebut itu prosesor. Jadi, CPU itu merupakan prosesor. Biasa kita sebut prosesor. Nah, bentuk fisik dari CPU itu kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Nah, seperti ini. Jadi, ini itu terdapat di dalam motherboard. Nah, di dalam motherboard itu ada bentuk seperti segi empat. Terus ini itu merupakan kaki-kaki dari si prosesor ini. Nah, ini itu bukan sembarangan komponen, tapi ini sangat berpengaruh dalam proses penggunaan CPU ini. CPU itu biasa kita sebut dengan prosesor atau otak dari komputer. Nah, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, maka dari itu, jika kita mengolah sebuah data dalam komputer, nah, yang mengolah atau menjadi otak utama dari dari komputer itu adalah si prosesor. Jadi, komponen utamanya itu adalah si prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang kita gunakan. Nah, contohnya kita melakukan pekerjaan seperti browsing ataupun coding. Nah, jika kita mempunyai PC atau laptop yang CPU-nya sangat di atas rata-rata, contohnya seperti Intel Core i5 ataupun Core i7 ataupun mungkin Intel Core i9 yang sekarang keluaran terbaru mungkin ya. Nah, itu dalam pengerjaannya mungkin akan sangat cepat, tetapi kalau kita mempunyai prosesor yang mohon maaf dalam tanda kutip sudah ketinggalan, nah maka tidak menutup kemungkinan prosesnya itu akan berjalan lamban ataupun mungkin biasa kita sebut loading gitu. Nah, terlepas dari pengertian secara khusus tentang prosesor atau CPU, ternyata prosesor itu memiliki berbagai macam jenis atau merek. Nah, selama ini kita ketahui, biasanya kita tuh tahu prosesor itu ada Intel, AMD, sama Apple. Gitu aja mungkin ya yang umum diketahui. Padahal
berbagai macam prosesor itu atau merek dari prosesor itu banyak loh teman-teman. Jadi yang pertama itu sudah sangat umum dan sangat lumrah dan menjadi pengguna yang sangat menjadi prosesor yang banyak digunakan gitu. Yang pertama itu ada Intel. Nah, dan yang kedua ini juga lawan atau saingan dari Intel yaitu AMD. Nah, yang ketiga itu adalah prosesor Apple. Nah, ini mungkin khusus untuk pengguna MacBook ya atau Apple. Nah, terus yang keempat itu adalah prosesor Cyrix VIA. Nah, Cyrix VIA ini saya juga tidak terlalu tahu karena mungkin ini merupakan prosesor yang dulu-dulu gitu. Jadi saya hanya lihat di internet gitu bentuk fisiknya, tidak terlalu spesifikasi gitu. Nah, dan yang kelima itu ada prosesor IBM. Nah, ini juga sama, mungkin kita bahkan kita nggak pernah mendengarnya prosesor IBM itu seperti apa, karena yang kita ketahui itu hanya tiga ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah prosesor IDT atau IDT. Ini juga sama ya. Terus yang terakhir itu adalah prosesor Transmeta. Nah, ternyata itu ada berbagai macam jenis atau merek dari prosesor ini, teman-teman. Jadi, sekarang kita harus tahu apa itu Intel, prosesor apa, Intel, AMD, Apple. Jadi, kita tidak hanya tahu setiga itu aja ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU. Nah, komponen-komponen CPU di CPU atau di prosesor ini itu apa aja sih? Nah, kita kan tidak terlalu tahu ya. Nah, sekarang kita pelajari. Nah, komponen-komponen prosesor atau CPU itu, dalam CPU itu terdapat berbagai macam, yaitu yang pertama itu arithmetica and logical unit. Nah, atau biasa kita sebut dengan ALU singkatannya. Apa sih itu arithmetica logical unit atau ALU ini? Nah, arithmetica atau ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data, aritmatika, dan logika pada komputer. Nah, ALU atau yang sering disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Nah, karena mengerjakan instruksi bahasa mesin. Jadi, contohnya, jadi dalam prosesor itu ada komponen yang bernama ALU yang berfungsi untuk pengolahan data atau bahasa mesin atau logika. Nah, jadi kenapa si prosesor itu juga bisa disebut sebagai otak komputer? Karena memang dalam komponen-komponennya itu merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh dalam menjalankan si PC atau laptop tersebut. Nah, dalam ALU ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu unit aritmatika dan yang kedua itu unit logika boolean. Nah, masing-masing ini memiliki spesifikasi atau tugas tersendiri. Nah, jadi dalam aritmatika logical unit ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu unit aritmatika dan unit logika. Nah, komponen yang kedua yaitu control unit atau CU. Bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komponen komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi operasinya serta mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Jadi, nah, yang kedua itu ada komponen control unit atau CU. Nah, CU ini telah tadi katakan bertugas untuk mengontrol operasi dalam CPU. Jadi intinya dia itu sebagai pengawas seperti satpamnya gitu. Jadi dia itu
mengawasi dan menerima instruksi gitu, mengambil instruksi dari memori. Nah, tugas dari CU ini adalah yang pertama itu mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Nah, dan yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Terus tadi sudah saya katakan mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama. Dan yang keempat itu mengambil instruksi ke Arithmetic Logical Unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. Jadi si CU ini bertugas untuk banyak ya tugasnya itu mengontrol, terus mengawasi, mengambil instruksi dari memori utama, dari ALU. Nah, jadi sekarang kita udah tahu dua komponen. Komponen yang selanjutnya, nah, menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu register. Nah, dalam CPU atau prosesor itu ada komponen yang bernama prosesor. Prosesor ini merupakan media penyimpanan internal CPU. Nah, register ini merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau pengolahan selanjutnya. Jadi, register ini bisa kita artikan sebagai memori internal tetapi bersifat sementara ya. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen CPU interconnection. Nah, dalam prosesor itu ada CPU interconnection. Merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU atau prosesor, yaitu ALU dan unit kontrol tadi dan register dengan bus-bus internal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama sebagai piranti masukan dan keluaran. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa CPU interconnection ini merupakan sistem koneksi yang menghubungkan bus dan menghubungkan komponen-komponen internal tadi yang tiga tadi yaitu ALU, control unit dan register. Nah, jadi si CPU ini bertugas untuk menghubungkan nih antara tiga komponen yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi, nah, ini merupakan gambar jelas ya, gambar jelasnya dari prosesor. Nah, ini saya mengambil contoh gambar dari Intel ya. Ini Intel apa ya? Nah, ini merupakan komponen atau bentuk fisik dari prosesor. Nah, prosesor itu teman-teman ada di motherboard. Nah, motherboard itu merupakan komponen atau motherboard itu motherboard. Nah, jadi merupakan komponen utama ya yang ada di PC atau personal komputer. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, ini tuh kaki-kakinya gitu. Jadi, seperti itu, teman-teman. Baik, jadi seperti itu penjelasan tentang CPU, tentang komponen-komponen CPU. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang perangkat keras atau hardware dari mouse dan printer. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam penjelasan mengenai perangkat keras dan memperlihatkan bentuk fisik
dari perangkat keras tersebut. Nah, saya akan menjelaskan 2 buah perangkat keras. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras mouse atau hardware mouse. Nah, tentunya kita tidak asing dengan perangkat ini ya, karena sering kita gunakan saat menjalankan personal komputer ataupun laptop. Nah, perangkat keras ini atau mouse ini merupakan piranti perangkat keras komputer yang bertugas untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, mouse ini merupakan hardware atau perangkat keras yang menerima inputan berupa gerakan. Nah, terus yang kedua berupa tekanan klik kiri, klik kanan, terus menerima scroll, inputan berupa scroll. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih itu fungsi dari si mouse ini? Fungsi dari mouse ini yaitu yang pertama untuk menjalankan suatu program. Nah, tentunya saat kita menjalankan contoh kita akan menjalankan Word ya, Microsoft Word. Nah, tentunya kita memakai mouse ini. Nah, yang kedua itu untuk memilih objek. Kita ingin memilih aplikasi Photoshop. Nah, kita mengklik ini, memilih objek itu dengan menggunakan mouse ini tentunya. Nah, yang ketiga yaitu melakukan drag atau drop. Nah, seperti memblok. Kita akan memblok kata-kata yang salah untuk dihapus. Semuanya drop. Nah, terus melakukan operasi scroll. Nah, melakukan operasi scroll tentunya kita dengan menggunakan komponennya ini nih. Scroll atas, scroll bawah. Nah, seperti ini. Nah, terus kita fungsinya itu mendesain sebuah gambar dalam program-program tertentu. Contohnya dalam aplikasi Photoshop. Tentunya kita sangat membutuhkan hardware atau perangkat keras ini, atau mouse ini ya. Nah, dalam mouse ini kita perlu ketahui karena saya ini menggunakan mouse wireless ya, jadi tidak menggunakan kabel. Jadi di dalamnya itu ada baterai. Saya menggunakan baterai. Terus yang kedua ini ada USB untuk menghubungkannya. Karena ini wireless, jadi tinggal dicolok ke USB yang ada di dalam laptop. Nah, terus dalam mouse ini terdapat tombol on off. Jadi untuk kita menghidupkannya, terus untuk kita mematikannya. Nah, terus ada tombol klik kiri dan klik kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Nah, terus ada scroll. Scroll. Nah, terus nah, dalam mouse ini tentunya kita sangat membutuhkan perangkat keras ini ya untuk membantu mempermudah kita dalam menjalankan operasi komputer. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk fisik dari mouse wireless. Ini saya menggunakan merek dari Logitech. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke dalam penjelasan secara fisik, memperlihatkan secara fisik tentang printer. Baik, sekarang saya sudah sedang memperlihatkan bentuk fisik dari printer. Ini saya memperlihatkan printer yang bermerek Epson, tipenya L360. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari printer ini. Printer ini merupakan piranti perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan data berupa cetakan, baik berupa teks, foto, ataupun banner. Nah, fungsi dari printer ini yang
pertama yaitu untuk mencetak dokumen, mencetak foto, mencetak banner, dan untuk mencetak atau fungsi yang terbaru itu bisa sebagai scanner ya. Nah, dalam printer ini ada berbagai macam komponen ya. Nih, di sini ada komponen untuk menghidupkannya. Nah, ini tombol untuk menghidupkan. Terus karena ini serinya yang bisa untuk printer dan juga fotokopi, nah di sini ada bisa untuk men-scan dan memotokopi. Nah, fotokopi. Nah, ini terus di sini ada untuk tinta. Nah, tintanya ini ada warna biru, merah, kuning, dan hitam. Terus di sini ada kabel. Kabel ini kabel power berfungsi untuk mengalirkan listrik. Terus ini kabel USB untuk menghubungkan driver printer ini dengan laptop yang kita gunakan untuk mencetak. Nah, di dalam printer ini ada berbagai macam tombol. Nah, ini untuk tombol power dan ini untuk tombol kopi warna hitam putih, ini kopi warna berwarna, dan ini untuk membatalkan perintah. Nah nanti si kertas itu akan keluar dari sini, kertas cetakannya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.